anti korupsi. Perkenalkan, nama saya Erli Gurning dengan NIM 211402123 dari Program Studi Teknologi Informasi, Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi. Adapun saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh ibu dosen saya, Ibu Aisyah SH Sos M.Hum. Di sini kita akan membahas tentang pentingnya sikap anti korupsi. Namun, akan lebih baik jika kita membahasnya mulai dari asal kata korupsi. Nah, adapun asal dari kata korupsi yaitu korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio, yang memiliki arti merusak atau menghancurkan. Nah, kata corruptio itu diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi corruption, atau ke dalam bahasa Belanda menjadi korupti. Nah, kata korupti yang berasal dari bahasa Belanda tadi diserap lagi ke dalam bahasa Indonesia menjadi korupsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara ataupun perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Jenis-jenis dari korupsi diantaranya sebagai berikut. Pertama, ada penyuapan. Penyuapan adalah pembayaran dalam bentuk uang atau sejenisnya. Biasanya dilakukan untuk memperlancar tujuan seseorang. Nah, penyuapan ini biasanya terjadi di birokrasi formal. Yang kedua, ada penggelapan atau pencurian. Ketiga, penipuan. Keempat, pemerasan. Dan kelima, ada nepotisme. Nepotisme sendiri merupakan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan golongan tertentu. Contoh konkretnya yaitu menaikkan jabatan seseorang berdasarkan hubungan kekeluargaan. Nah, kita sudah tahu jenis-jenis dari perbuatan korupsi. Nah, sekarang kita perlu tahu undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Undang-undang yang mengatur tindak pidana korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Undang-undang ini merupakan ganti dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, di mana mereka yang melakukan tindak pidana korupsi akan dipenjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah setiap orangnya. Nah, sekarang kita tentu bertanya-tanya, kenapa para koruptor dapat melakukan korupsi? Apa yang menyebabkan korupsi dapat terjadi? Korupsi dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal yaitu sifat tamak atau rakus pada manusia. Sifat dari koruptor yang moralnya masih kurang kuat, lalu gaya hidup konsumtif dari si koruptor. Lalu faktor eksternalnya yaitu keterdesakan dalam hal ekonomi, kurang adanya sikap keteladanan kepemimpinan, dan dorongan dari keluarga koruptor. Perilaku korupsi di kehidupan sehari-hari contohnya sebagai berikut. Pertama, memberikan uang damai saat ditilang polisi, menyontek saat ujian, mengulur waktu atau tidak datang sesuai jadwal yang dijanjikan, menunda-nunda pekerjaan, copy paste pekerjaan orang lain, plagiarisme, dan menyepelekan uang kembalian. Apa sih dampak korupsi pada negara? Nah, dampak korupsi pada negara yaitu pertama, meningkatkan kemiskinan, menurunnya produktivitas, menurunnya pendapatan negara dari pajak,
meningkatnya utang negara, menurunnya pertumbuhan ekonomi dan investasi, rendahnya kualitas barang dan jasa, ketimpangan pendapatan, birokrasi tidak efisien, peraturan perundang-undangan yang menjadi tidak efektif, dan yang terakhir, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap negara, dan masih banyak lagi. Sekarang kita sudah tahu apa saja dampak dari korupsi pada suatu negara. Nah, dari penjabaran saya, kita dapat menarik kesimpulan bahwa korupsi dapat mempengaruhi dan merusak seluruh aspek di berbagai bidang dalam suatu negara. Dimulai dari bidang ekonomi, bidang politik, bidang sosial, dan bidang hukum. Kita perlu menanamkan sikap anti korupsi sejak dini. Tidak perlu jauh melihat dunia sekitar. Mulailah dari diri kita sendiri. Korupsi dapat mempengaruhi kemunduran kualitas diri kita. Pertama, marilah kita memulai untuk bersikap jujur pada diri kita sendiri dan pada orang-orang yang berada di sekitar kita. Marilah kita berpantang pada hal-hal yang berbau penyuapan, pencurian, penipuan, pemerasan, dan juga nepotisme, di mana perilaku ini merupakan perilaku yang berpotensi memupuk tumbuhnya sifat korupsi. Marilah kita bersama-sama menolak dan menghindari perbuatan yang memperkaya diri sendiri tetapi memiskinkan orang lain, agar terciptanya Indonesia yang maju dan jauh dari kata korupsi. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam laci. Jika ada perkataan saya yang salah, jangan disimpan dalam hati. Saya Arli Gurning, pamit undur diri. Terima kasih.